Ayo gaya. Oke, boleh lihat sini. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh lebih, Bu. 1, 2, 3. Boleh tunjuk Kak Irfan. Makasih Kak Irfan gitu. Tunjuk Kak Irfan, tunjuk Kak Irfan. Makasih Kak Irfan. Gula balik. Mana lagunya? Lagunya mana? Sudah Titi. 1. Belum lagunya. Mana lagunya? Belum disetel, disetel dari itu HP. Oh, bis mana? Lagi. Ada hewan yang suka makan ayam, tapi dia suka di atas pohon, dia juga suka makan pisang. Ini dia, namanya binturong. Ini posisi. Namanya binturong, tapi ayahnya bukan turong ya namanya ya. Bukan. Aslinya abang binturong namanya. Nah ini adalah binturong yang lahir di sini, dua-duanya namanya Rian dan Yanti. Umurnya sudah 8 bulan, tapi itu masih kecil ya. Binturong itu beratnya bisa mencapai 50 kg. Oke, nah Rian dan Yanti ini lihat teman-teman, ekornya panjang ya. Ekornya ini fungsinya untuk belantungan di atas pohon. Jadi dia nggak khawatir jatuh karena ekornya bisa langsung melingkar. Tuh, jadi ekornya kuat. Bisa pegang ekornya ya. Ekornya ini kuat. Boleh foto bareng sama binturong. Dia jinak karena lahir di sini. Tapi teman-teman nggak boleh pelihara sembarangan binturong ya, karena binturong sudah dilindungi dan satwa langka. Tapi yang boleh pelihara yang punya sertifikat resmi, ada yang punya izin penangkaran. Alhamdulillah di sini sudah berkembang biak banyak. Nanti lama-lama makin banyak akan kita lepas biarkan di alam biar mereka lestari. Tuh, bisa kenalan gendong sama mereka nih. Oke, selanjutnya kakak mau panggil, ini ada hewan yang nggak punya kaki. Hewan apa? Apa? Ular. Hewan nggak punya kaki tapi punya sirip. Apalagi yang nggak punya kaki ya? Ular. Ada ular. Betul. Ini ada ular, tapi ularnya kecil. Ini ular ball python, jadi dia kalau melingkar seperti bola. Dan dia tidak berbisa ya, aman. Ularnya aman karena kita rawat dari kecil, dari bayi, jadi jangan gigit kita. Tapi teman-teman tahu nggak makanannya apa dia? Tikus. Betul, makannya tikus bisa, anak ayam bisa, kelinci bisa. Tapi makannya nggak tiap hari ya, makannya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tuh, oke. Ya sekarang teman-teman boleh turun yuk, bapak ibunya juga boleh turun. Teman-teman luar biasa, Wonder Kids Indonesia. Nih, ini adalah rumah Kak Irfan. Kak Irfan tuh tinggalnya di sini. Ini namanya rumah Joglo, berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta. Dari Gunung Kidul lebih tepatnya. Kemudian yang tadi kita masuk ini namanya adalah Pendopo. Ini dari Solo, ya. Nah, di sini banyak sekali binatang-binatang. Binatang-binatangnya satu-satu akan Kak Irfan kenalin ya. Nah, tapi sebelum ke binatangnya, Kak Irfan kenalin dulu, ini penanggung jawabnya, ini dokter hewan, Dokter Roy. Siapa namanya? Halo Siapa Pak namanya? Roy. Iya, Dokter Roy. Dokter Roy ini bertanggung jawab menjaga kesehatan hewan, keselamatan hewan, kebahagiaan hewan, dan juga sampai hewan-hewan di sini sudah banyak yang beranak pinak. Banyak anaknya, banyak cucunya juga. Oke, dokter silakan, sapa dulu. Halo semuanya. Halo. Teman-teman, ini kita akan mulai parade hewannya ya. Misalnya parade karena kita akan keluarin hewan-hewannya. Di sini Pak Irfan tuh punya banyak peliharaan ya, banyak banget. Pak Irfan tuh punya sapi, kerbau, unta, ada semuanya. Jadi kita akan keluarin dan teman-teman semuanya kita belajar bareng-bareng. Jadi yang pertama, kita di sini tuh ada burung yang nggak punya kandang.
Jadi burungnya itu kita lepas liarkan di sini karena dari kecil dia lahir di sini, menetas di sini, makanya dia nggak ada kandangnya. Oke, ini dia nih ada namanya burung merak biru dari India. Oh, ini namanya Rocky ya. Rocky. Halo Rocky Gerung. Burung merak ini semuanya tadi lepas liar. Tadi ada yang mau dipatok ya? Iya ya. Yang di atas ya langsung kakak tangkep. Memang kalau burung yang ekornya panjang itu dia jantan, jadi dia punya teritori, punya wilayah. Jadi kalau diganggu dia langsung nyerang. Nah, tapi yang ekornya pendek-pendek ini dia masih nggak punya wilayah, nggak punya kekuasaan, jadinya dia jinak. Nah ini namanya Rocky, dia di sini dilatih ya buat nangkring di tangan, jadi nggak semua merak mau nangkring seperti ini. Jadi masih ini dia ngelatih dari kecil, dirawat, dan masih juga yang setiap hari masih makan Rocky ini. Jadi Rocky ini dia nggak akan terbang kemana-mana karena tahu di sini tempat tinggalnya. Rocky paling jinak di sini. Ini berasal dari India. Di Indonesia ada juga merak namanya merak hijau atau merak Jawa. Kalau ini merak biru. Nah, kalau merak biru itu dari India, merak hijau dari Jawa. Bedanya lagi nih di jambulnya nih. Di sini di jambulnya ini merak India itu kayak kipas bentuknya. Tapi kalau merak Jawa bentuknya itu kayak sapu lidi, sapu hijau, sapu lidi yang gitu. Nah, nanti lihat di buku ya, merak Jawa bentuknya beda seperti ini. Siapa yang mau ngusap? Coba. Diam di tempat. Usap aja tuh. Baik. Iya. Apa? Pisang nari India ini. Iya tuh. Oh iya, ya. Dan kalau jantan itu ekornya panjang banget. Kalau musim kawin bisa mekar gitu. Nah, tapi kalau udah musim kawin selesai, bisa langsung rontok bulunya. Nanti tahun depannya tumbuh lagi. Ya. Ini Rocky jantan tapi dia masih muda, umurnya masih 1 tahun, jadi ekornya belum panjang. Nanti kalau umurnya udah 3 tahun, baru ekornya panjang maksimal, 1,5 meter panjangnya. Oke, bye-bye Rocky. Nah, selanjutnya kita akan panggil ini burung parung bengkok. Burungnya warna-warni, indah semua burungnya. Kita panggil ya, ini dia nih, burung parung bengkok nih. Tuh. Oh, di depan ya? Oh. Keren banget. Oh, ini burung kakak tua ya, atau burung parrot. Tapi yang ini yang warna-warni sebutannya burung makau. Nah, jenisnya kita kenalan ya. Yang warnanya merah adalah burung makau green wing. Namanya Anoa. Halo Anoa. Kalau disebut green wing karena di sayapnya ada warna hijau. Iya, jadi beda burung, beda nama juga, ini green wing. Iya. Nah, kalau yang ini jenis burung makau blue and gold. Nah, karena punya warna kuning dan biru. Jadi kita kasih nama di sini namanya kakao. Halo kakak. Oh, dia udah dilatih bisa menyapa gitu. Kakao ini udah belasan tahun dirawat sama Kak Irfan dan tim. Gitu. Ini berasal dari negara mana, Dok? Dari Amerika Latin. Jauh ya, bukan asli Indonesia. Yang asli Indonesia yang warna putih nih. Ini namanya burung kakak tua Moluccan. Oh, jadi asli Indonesia warnanya satu warna biasanya. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Namanya kakak tua raja. Kalau ini dia ciri-cirinya kakak tua Moluccan itu jambulnya warna oranye seperti ini tuh, warnanya oranye. Berasal dari Maluku ini ya? Berasal dari Maluku atau Kepulauan Seram. Oke, bentar dulu ya, ini anak Kak Irfan nih. Karena makannya banyak, enggak deh. Dadah. Ini kelas 1 SMA. Bye bye. Mau kerja kelompok katanya. Iya. Kayaknya jalan-jalan deh. Oke, nah banyak ya jenisnya burung kakak tua. Ada yang jambulnya kuning, ada yang jambulnya putih. Nah kalau kakak tua Moluccan ini yang dari Maluku, dia jambulnya oranye seperti ini. Nah mereka punya paruh bengkok, fungsinya untuk kupas kulit makanannya. Dia makannya kacang-kacangan, kuaci, biji-bijian
kemudian dia makannya gendut. Jadi dia bisa ngupas kulitnya dulu, baru dimakan isinya, bijinya. Kalau dikasih buah, dikasih pisang, kasih mangga juga bisa ngupas kulitnya dulu, baru dimakan buahnya. Jadi mereka pintar. Dan paruhnya juga bisa untuk melubangin batang pohon untuk membuat sarang. Jadi mereka sarangnya di dalam batang pohon, dilubangi sampai dalam, baru mereka bersarang di dalamnya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah ada yang menetas nih, salah satu Makau Scarlet di dalam belakang sana, tapi belum bisa kita jenguk ya, masih kecil anaknya, baru umur 2 minggu. Nah, oke, kita bye-bye dulu ya sama setelah kita keluarin burung terbesar ya Pak Irfan ya. Burung terbesar di dunia. Burung terbesar di dunia. Tapi tidak bisa terbang. Ayo burung apa ayo? Burung unta coba. Panggil burung unta. 1, 2, 3. Burung unta. Oh. Tuh. Burung untanya. 1, 2, 3. Nah, burung unta ini harus hati-hati karena dia bisa menendang. Oh, tuh. Baru dibilangin bisa menendang, ditendang kan. Oke. Oke. Awas jangan situ. Nah, ini ada 3 ekor, yang hitam bulunya itu jantan, yang ini betina. Nah, maka harus hati-hati karena burung unta ini senjatanya adalah dengan tendangan. Dengan tendangan, iya. Jadi patukannya nggak sakit tapi tendangannya, tadi aja tuh orang gede aja bisa jatuh ya, iya benar. Kalau nendang ini kan ada gambar sapi tuh ditendang. Pak Irfan juga pernah ketendang, perutnya sampai biru. Iya. Oh. Bahaya tendangannya. Bahkan kalau dia lagi terancam, ditendang, bisa jatuh, udah gitu diinjek-injek sama dia, karena dia terancam bisa seperti itu. Tapi kalau di sini sebetulnya segini sih udah cukup jinak tuh. Tapi dia suka ada musuh beberapa, kalau musuh langsung dikejar. Coba Ajis lari Jis. Dan itu larinya bisa 80 km per jam. Yuk masuk yuk. Oh. Masuk. Unta yang cowok itu agresif ya, yang warna hitam ini ciri burung unta yang cowok. Jadi mereka lebih ganas, lebih agresif. Oke, kita berbeda dulu. Go. Tuh. Ini burung dari kecil banget. Nah, selanjutnya kita akan panggil. Ini lu nggak videoin ya? Ini Tadi teman-teman tahu nggak kenapa burung unta disebut burung unta, tahu nggak? Kenapa? Karena mirip unta betul, lehernya panjang ya, kakinya juga panjang. Sekarang kita bandingin sama unta aslinya ya. Kita keluarin unta aslinya, yuk. Ini namanya unta dan onti. Kita panggil unta onti yuk. 1, 2, 3. Lagi-lagi 1, 2, 3. Ngambek dia. Makeup lagi. Matanya lihat ini. hah? Oke, ini dia nih untanya nih. Mereka sepasang ya, tapi mereka ini masih muda teman-teman. Coba tebak umurnya berapa? 3. Baru 2 tahun. Dia tinggi ya, dia tinggi dan besar. Tapi mereka masih bisa tambah tinggi lagi. Umurnya kalau yang maksimalnya itu dia bisa mencapai 70 tahun. Tapi dewasanya umur 5 tahun udah dewasa. Makanya syarat kurban unta itu umur 5 tahun ke atas baru boleh dikurbankan ya, biar mencapai bobot yang ideal. Kasih. Nah, ini kita kenalan. Yang ini betina namanya onti. Ini bibi kita semua ini.
Onti, kalau yang ini yang belakang dia jantan. Ya, awat kursi, awat. Nah, onta dan onti kita coba kasih makan. Baik kok untanya, baik. Nah, unta tetap ya makanannya, makanan utamanya rumput. Tapi di sini kita kasih sayur-sayuran buat tambahan nutrisinya. Oke, nah teman-teman, unta berasal dari mana? Arab. Berasal dari Arab, betul. Unta itu hewan yang lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Iya, nggak dilatih soalnya ya. Tapi mereka ini kuat ya, bertahan, berlari, berjalan di gurun pasir karena punya apa? Punya punuk, betul. Lihat punuknya ini, di punggungnya ada punuk. Punuknya itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Isinya lemak. Lemak itu kalau buat jadi energi cepat ya, bisa langsung cair, bisa memenuhi energinya, jadi mereka kuat. Nah, dan mereka ini kalau lari nggak ada suaranya, larinya itu teredam karena bawahnya ini telapak kaki. Beda sama kuda, sama sapi ya, beda. Kalau kuda sama sapi, oh ya. Jaki. Halo ya. Anaknya. Kalau kuda sama sapi, Jaki Jalu. telapak kaki. Nah, kalau unta itu nggak punya, kuda sama kaki bawahnya kuku ya. Kalau unta itu bawahnya telapak kaki, jadi kalau lari nggak ada suara. Coba kita lari dulu yuk. Untanya berhenti dulu Pak. Berhenti dulu. Ayo. Balik kandang. Pulang. Oke, kalian pulang. Nah, selanjutnya kita akan keluarin hewan yang nggak kalah besar nih. Hewannya besar juga, Bapak Ibu, hati-hati ya Ibu. Duduk aja. Oke. Hewannya nggak kalah besar, warnanya putih. Namanya Bella dan Berry. Ada yang kenal nggak? Sapi. Nah, ini dia nih. Hewan apa namanya? Kerbau. Nah, ini kerbau ya. Kerbau. Tapi kerbau bule. Kerbau kenapa? Kerbau albino. Kita punya kelainan genetik albino. Jadi warnanya putih. Kalau kerbau normal warnanya apa? Abu-abu. Jadi mereka ini meskipun namanya bule tetap kerbau Indonesia ya, kerbau rawa Indonesia. Nah, kita kenalan. Yang ini yang jantan nih, yang tandunya ke atas, dia namanya Berry. Kalau yang ini yang tandunya ke bawah namanya Bella. Bella dan Berry, mereka besar ya, padahal umurnya juga masih 2 tahun. Tuh, tapi beratnya sekarang kira-kira udah 350 kg. Jadi berat. Nanti kalau dia 5 tahun beratnya bisa mencapai 800 kg. Tuh. Tadi ada yang masih salah dikira sapi ya. Bedanya apa coba kerbau sama sapi? Kenapa? Panjang. Nah, kalau kerbau itu tanduknya dia pipih ke samping tubuhnya. Tuh, kalau sapi dia tanduknya bulat, dia ke atas. Bedanya itu ya, bedanya lagi nih bentuk badannya. Badannya kerbau dia bulat, terus kalau sapi dia ramping dan tinggi. Sama, bedanya lagi kalau kerbau itu mereka suka di air, suka berenang. Jadi kalau ada sungai, ada rawa, mereka suka berenang. Apalagi kalau ada lumpur, mereka suka banget ya berendam di lumpur ya. Makanya kandangnya ada kolamnya. Kandangnya juga dekat dengan air terjun. Dia selalu terkena air. Beda sama sapi ya. Kalau sapi cuma minum aja, dia nggak suka nyemplung. Dikira ada buaya pasti. Oke, kita bye-bye dulu ya sama-sama. Mau dipotong buat bakso. Ya, di kandangnya ada banyak makanan lagi. Oke, selanjutnya kita akan panggil nih temennya kerbau siapa? Sapi dong, kira mau siap saya gitu bukan ya? Oke, kita panggil ini. Nama ini sapi. Haji Dadang. Putri. Berarti sapinya semuanya perempuan, semuanya anak-anak. Jadi kita panggil ya sapinya ya.
Ya, 1, 2, 3. Yang satu Maria, yang satu Dahlia. Nurut ya? Iya, sapi-sapinya nih. Itu yang makan Ini sapinya semuanya beda warna kulitnya. Beda warnanya karena semuanya beda jenisnya. Iya, kita kenalan ya biar tahu nih nggak ada yang bayi. Ini mereka udah berumur 1 tahun lebih semua. Ya, yuk kita kenalan. Yang warnanya hitam putih ini dia namanya Mimi. Dia suka nongol di iklan TV, iklan apa? Iklan susu, betul. Jadi dia adalah jenis sapi perah. Jadi susunya bisa kita perah, bisa kita mimi susunya. Namanya ras dari sapi Friesian Holstein. Jadi ya, tapi nanti kalau udah dewasa susunya bisa diperah. Makanya namanya mimi. Nah selanjutnya ini yang warnanya ini dulu deh, yang warnanya coklat muda. Tuh, dia pendek ya, tapi dia panjang, isinya daging semua. Namanya sosis. Iya, tuh lihat, badannya pendek tapi panjang, mirip sosis ya. Sapi ras mini. Lagi jalan aja. Sapi juga bertanduk. Nah, yang ini ya yang berotot, tadi dibilang berotot nih. Ini namanya Milky. Tuh, ototnya kekar ya. Ototnya kekar padahal dia betina. Nah, kalau Milky ini dia berasal dari ras Belgian Blue. Jadi dari negara Belgia. Tapi Milky ini bukan hasil dari kawin alami. Dia berasal dari bayi tabung. Jadi ras Belgian Blue itu dia rahimnya kecil tapi bayinya besar. Jadi bayinya besar kalau melahirkan harus operasi. Makanya ini waktu embrio, waktu masih anak-anak, bayinya dititipin ke sapi yang gede, sapi jumbo biar lahirnya normal. Jadi lahirlah ini sapi tabung. Oh, dia kekar ya, besar. Ini betinanya. Kalau yang di kandang itu jantannya, namanya Popeye. Dia juga dari Belgian Blue. Jadi ototnya kekar-kekar. Oke, selanjutnya ini yang paling tinggi, yang warna putih. Dia padahal paling muda. Dia baru ulang tahun 1 Oktober kemarin. Wah, Libra squad. Libra. Dia namanya Salsa. Soalnya lari sama-sama. Salsa ini dia 1, 2, 3. Oke. Video ya, video. Ulang sekali lagi video. 1, 2. Kalian ya. Udah deket mundur, lepasin aja. Masih jauh tuh. Ada tajam bukan? Iya tuh, lidahnya kayak manusia ya. Tuh. Tuh. Oh, bengkok sampai tadi. Kamu beli. Hati-hati, Mak. Bukan. Jangan begitu. Kalau mau naik juga boleh tuh. Jangan begitu. Tangannya hati-hati ya, tangannya dilihat kalian ya.
tuh. Ini makannya sayur-sayuran. Kita ke kura-kura yuk, ke kura-kura yuk. Now, cobain now. Ya, di atasnya kita turun sini. Turun tangganya hati-hati ya. Eli. Ya, yuk. Injek. Nana.